Halo teman-teman semuanya. Di episode kali ini saya ingin menjelaskan tentang border atau bagaimana membuat garis tepi dengan menggunakan CSS. Cara penulisan border property itu seperti ini ya teman-teman. Kita bisa tentukan ketebalan bordernya. Ini sebagai contoh saya berikan value 5 pixel. Tapi kalau teman-teman mau bordernya itu tebal, teman-teman bisa kasih nilai pixel yang tinggi. Semakin besar nilai border width-nya, semakin tebal garis tepinya. Kita juga bisa tentukan border style-nya. Ini sebagai contoh, saya berikan border style solid. Kalau teman-teman mau tahu lebih lengkapnya jenis-jenis border style, teman-teman bisa googling CSS border, lalu teman-teman bisa buka hasil yang pertama, ini dari Web3 Schools. Di sini ada contoh-contoh border style. Ada dotted, ada dash, solid, double, dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa lihat contoh hasilnya. Kalau menggunakan dotted border ini akan seperti ini bordernya. Kalau dash seperti ini, kalau solid seperti ini, double, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat lebih lengkapnya jenis-jenis border style di website web3schools.com. Kembali lagi ke slide saya ya teman-teman. Jadi kita bisa tentukan border style-nya, lalu kita juga bisa tentukan border color-nya. Di beberapa episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan juga bagaimana menuliskan color, CSS color. Itu bisa dengan 4 cara ya teman-teman, bisa dengan hex code, bisa dengan nama colornya langsung, bisa dengan HSL, atau bisa dengan RGB. Nah kalau buat teman-teman yang belum menonton pembahasan tentang CSS color, teman-teman bisa cek beberapa episode sebelumnya yang menjelaskan tentang color. Oke. Nah, untuk menuliskan border, kita bisa tuliskan secara individu seperti ini, tapi kita bisa juga satukan di dalam CSS property border, lalu kita masukkan 3 value-nya itu di dalam satu property. Jadi seperti ini, 5 pixel, solid, lalu color-nya, di sini hex code sebagai contoh. Gitu. Jadi dengan cara ini kita cukup menulis satu CSS property yang sudah mendefinisikan ketebalan, style, dan color dari border yang mau kita buat. Border itu kalau kita tulis seperti ini ya teman-teman, itu akan diaplikasikan untuk keempat sisi border. Tetapi kita bisa juga jabarkan menjadi seperti ini, border top, right, bottom, left, di mana setiap sisinya bisa di custom lagi teman-teman. Ketebalannya bisa berbeda-beda, top dengan bottom, right dengan left itu bisa beda, dan juga stylenya, warnanya juga bisa beda. Ini sebagai contoh, yang top saya kasih warnanya merah, red, yang right stylenya pun saya bedakan, dash warnanya green seperti ini, yang bottom beda lagi, yang left, yang kiri beda lagi, seperti itu. Jadi kalau kita mau buat secara spesifik, setiap sisinya berbeda, kita bisa jabarkan seperti ini. Lalu kita juga bisa memberikan rounded border, jadi di ujung bordernya itu enggak tajam, tapi lebih rounded ya, lebih ada seperti melingkar seperti itu, lebih halus. Nah, cara membuat rounded border ini adalah dengan menggunakan properti border radius. Ini sebagai contoh 10 pixel. Nah, semakin besar nilai border radiusnya, itu semakin rounded bordernya. Nanti kita coba ya sama-sama teman-teman. Nah, untuk pembahasan tentang border ini, saya akan lanjutkan code saya dari episode sebelumnya ya teman-teman. Episode sebelumnya saya membahas tentang padding, dan ini code-nya saya akan lanjutkan untuk membahas tentang border. Saya recap sedikit ya teman-teman. Di sini saya punya 2 buah box. Box yang pertama yang ada tulisannya belajar coding itu mudah. Ini box yang pertama, ini dibuat dari div, lalu dikasih kelas first box. Dan box yang kedua ada tulisannya ayo subscribe belajar coding. Kelas ini, CSS kelas ini saya panggil di sini. Lalu saya kasih background color light blue. Yang pertama, width dan height-nya 200 pixel, 200 kali 200, jadi sebuah kotak. Kotak yang kedua pun sama, width dan height-nya, dan background color-nya light green ya. Nah,
Misalkan saya mau kasih border untuk box yang pertama. Saya bisa tulis seperti ini ya teman-teman, border. Misalkan ketebalan bordernya 5 pixel, lalu stylenya solid, lalu warnanya misalkan orange. Nah, kalau saya save, lalu saya refresh di sini. Nah, jadi ada bordernya teman-teman, keluar bordernya. 5 pixel, solid, bordernya solid, warnanya orange. Box yang kedua misalnya saya kasih lagi border, misalkan ini mau lebih tebal, saya kasih 10 pixel, lalu stylenya misalkan dotted, dan warnanya misalkan saya mau kasih dengan hex code. Kalau teman-teman mau cari hex code, teman-teman bisa googling HTML color codes ya teman-teman. HTML color codes ini cukup user friendly websitenya untuk dapetin hex code. Teman-teman bisa cari warna yang mau teman-teman pilih, teman-teman pakai, bisa geser-geser juga. Ini poinnya, kalau udah dapat warna yang cocok, teman-teman bisa copy hex code-nya. Nah, misalkan saya mau pakai warna ini ya, saya simpan hex code-nya di sini, lalu saya save. Coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ada border 10 pixel, kelihatan lebih tebal. Stylenya dotted dan warnanya dari hex code, begitu. Nah, border ini bisa juga dipakai untuk salah satu penggunaannya, misalkan untuk garis bawah ya teman-teman, dengan warna tertentu. Saya beri contoh ya. Misalkan kita punya paragraf di sini. Lalu misalkan tulisannya tetap semangat. Kalau saya save, lalu saya refresh di sini. Nah, keluar teksnya di sini ya, paragraf. Misalnya saya mau kasih garis bawah dengan warna merah. Caranya bagaimana? Kita bisa panggil elemennya, elemen P. Kalau panggil elemen itu bisa langsung ya dengan nama elemennya. Kalau panggil kelas, sekali lagi harus pakai titik. Oke, misalnya saya punya paragraf P dan mau saya kasih garis bawah. Untuk garis bawah kita bisa gunakan border bottom ya teman-teman. Border bottom. Nah, lagi kita perlu tentukan juga ketebalannya, misalnya 2 pixel, stylenya solid, lalu warnanya misalnya merah. Kalau kita save dan refresh, nah sekarang jadi ada garis bawah, ada border bottom, hanya bottomnya saja, hanya bawahnya saja, begitu. Dan kalau teman-teman nggak mau garisnya sepanjang ini, mau mungkin nggak terlalu panjang, teman-teman bisa atur width-nya. Untuk kasus ini misalnya saya mau kasih width 150 pixel. Kalau saya save, lalu saya refresh, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi border ini bisa juga digunakan untuk garis bawah. Kalau kita ingin memberikan lengkungan untuk setiap sudut border kita bisa gunakan border radius. Contohnya untuk box yang pertama ini, kita bisa coba tambahkan border radius. Kita bisa tambahkan berapa pixel border radiusnya, misalkan 10 pixel. Kalau kita save, lalu kita refresh, nah teman-teman bisa lihat ya, sekarang mulai ada lengkungan di sudut bordernya. Kalau kita naikkan misalkan jadi 40 pixel, ini jadi lebih melengkung ya teman-teman, lebih rounded. Dan kalau kita mau buat lingkaran, misalnya width-nya ini 200, kita bisa kasih border radius setengahnya, hanya 100 pixel. Kalau kita kasih border radius setengah dari width-nya, itu akan menjadi lingkaran teman-teman. Nah seperti itu. Ya begitu teman-teman pembahasan tentang border. Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman boleh like videonya dan juga subscribe channel ini. Bantu juga untuk share ke teman-teman lainnya ya, teman-teman yang mau belajar coding. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. See you in the next video. God bless you.